Iya pemirsa, karena memang peta politik Pilpres 2024 ini masih cair, tapi ada yang memprediksi bahwa sekiranya nanti akan terbentuk 2 atau 3 koalisi pemirsa untuk Pilpres 2024. Koalisi perubahan, partai-partai yang mengusung Anies Baswedan, dan koalisi disebutnya sebagai koalisi status quo atau adalah partai-partai yang isinya adalah partai-partai yang saat ini mendukung pemerintahan Presiden Jokowi pemirsa. Sampai dengan saat ini nama-nama yang unggul pemirsa secara survei yang disinyalir kuat akan maju untuk Pilpres 2024. Anies Baswedan saat ini sudah resmi diusung oleh Koalisi Perubahan, Ganjar Pranowo resmi diusung oleh P3 bahkan juga PDIP pemirsa. Sementara Prabowo Subianto memang ada sempat sinyal mendukungan ya pemirsa, meskipun deklarasi belum terbentuk. Tapi jikalau memang komposisi pengusungan seperti inilah komposisi bahkan perhitungan matematika secara politik kursi di DPR. Sebenarnya perlu diuji bahkan juga perlu dikritisi apakah memang benar nanti bahwa ini merupakan kontestasi dari dua koalisi. Koalisi perubahan yang nanti akan melakukan antitesa dari kebijakan Presiden Jokowi, dan koalisi status quo yakni adalah koalisi berkelanjutan. Isinya adalah partai-partai capres dan cawapres yang nantinya akan melanjutkan kebijakan Presiden Jokowi pemirsa. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Di studio TV One sudah hadir Menteri Investasi dan Kepala BKPM kita Pak Bahlil Lahadalia. Selamat malam Bapak. Malam Caca, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga bersama di sini dengan ekonom kita, Guru Besar Ekonomi Politik IPB, Profesor Didin S. Damanhuri. Prof, selamat malam. Ini bertemu lagi, saya agak flashback ya. Dan juga Bang Nasir Jamil dari PKS. Mungkin saya ingin bertanya kepada narasumber saya di sini dulu nih Bang Nasir Jamil ya, karena kita membahas mengenai, saya sudah sebut-sebut nih koalisi perubahan. Sebenarnya orang bertanya-tanya, koalisi perubahan itu apa sih? Seakan-akan bahwa ingin merubah sesuatu, bukankah kebijakan yang sekarang jika dilanjutkan oleh presiden dan wakil presiden nantinya, kalau bagus kenapa tidak dilanjutkan? Kenapa harus merubah? Seakan-akan antitesa ya, seperti apa? Ya, sebenarnya dalam isu-isu polarisasi itu hal yang biasa ya. Isu-isu pembangunan itu hal yang biasa dan itu harus kita maklumi. Dan tentu saja koalisi perubahan di sini bukan kemudian lalu menghadap-hadapkan atau berhadap-hadapan atau head to head dalam arti bahwa kita ya seperti misalnya sering diposisikan sebagai antitesa dan lain sebagainya. Sebenarnya perubahan itu kan sebuah keniscayaan juga, ya. Artinya dari periode lalu ke periode sekarang yang dibawa, yang diusung oleh presiden sebelumnya juga perubahan. Jadi semua orang memang ingin perubahan, ya, tata kelola pemerintahan, ya, kemudian tata kelola ekonomi, kemudian tata kelola budaya dan lain sebagainya. Dan tentu saja koalisi perubahan itu melihat ya mana misalnya aspek-aspek yang kira-kira perlu diubah. Diubah itu artinya dibuat lebih baik, ya, sehingga kemudian manfaatnya dirasakan oleh rakyat banyak begitu. Jadi kalau kemudian koalisi perubahan membumi hanguskan semua apa yang sudah diproduk oleh rejim sebelumnya atau pemerintah sebelumnya, itu juga bukan sesuatu yang baik, ya, karena tentu saja setiap pemerintahan ada hal-hal yang positif, dalam arti ada pembangunan-pembangunan yang memang dinikmati oleh banyak orang begitu. Oke, karena di sini saya sudah dengan Menteri Investasi kita, ini memang masih merupakan apa ya, gagasan dari koalisi perubahan. Tapi intinya adalah apa yang sudah dikerjakan saat ini itu dianggap ingin diperbaiki dengan jualan dari calon presiden nanti akan diusung oleh Bang Nasir Jamil. Bagaimana itu? Caca, sebelum saya menanggapi itu saya ingin menyampaikan data dulu. Ya. Kita sepakat di hampir semua dunia bahwa kondisi ekonomi global itu dalam kondisi yang tidak baik-baik aja. Akibat karena persoalan COVID, kemudian geopolitik yang tidak menentu, perang Ukraina dan Rusia, kemudian ketegangan di Laut Cina sekarang, Caca. Tapi kita bersyukur bahwa di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi, pertumbuhan ekonomi nasional kita di akhir tahun 2022 itu masih tumbuh 5,31%. Dengan inflasi di bawah 6%. Itu salah satu pertumbuhan terbaik ekonomi dunia di negara G20. Dan juga inflasi salah satu terbaik. Yang kita kalah itu cuma dari
kalau tidak salah dari Arab Saudi untuk pertumbuhan ekonominya. Nah, artinya apa Caca saya mau sampaikan? Sekarang data yang kedua Caca. Untuk investasi sebagai instrumen pencipta lapangan pekerjaan, dari tahun ini 1.400 triliun dan di tahun kemarin 2022 1.200 triliun, tapi kita mencapai 1.207 triliun dan sekarang kita sudah mencapai 328 triliun, kurang lebih sekitar 23,5%. Ini semua menciptakan lapangan pekerjaan. Itu dari sisi investasi. Sekarang kita tanya kepada publik, apakah kepemimpinan Bapak Jokowi ini dirasakan, disetujui atau tidak disetujui oleh publik? Data menunjukkan ada 2 lembaga survei minimal dari Indobarometer bukan Indobarometer, Pak Burhanuddin tadi, indikator, sama LSI, Pak Jayadi, yang dua-duanya kemarin saya jadi penanggap. Hasil survei ini bukan kata Bahlil ya. Iya. Dua hasil survei itu menyatakan bahwa approval rate, tingkat kepuasan publik kepada Pak Jokowi menurut dari indikator itu 78,6%. Tetapi yang kemarin yang baru dirilis oleh Jayadi itu 82%. Itu adalah tingkat kepuasan publik tertinggi di dunia. Dan untuk di Indonesia hampir belum ada presiden yang mau turun tinggal 1 tahun pemilu, tinggal 10 bulan itu bisa mencapai 82%. Ya. Pak SBY itu pernah 85% pada tahun 2009. Masuk periode keduanya dia 85% tingkat kepuasannya. Tapi begitu tinggal 1 tahun mau pemilu, tingkat kepuasannya sudah di bawah 60%. Apa yang saya mau sampaikan? Bahwa alangkah kemudian kebijakan-kebijakan negara terlepas kekurangan dan kelebihannya, rakyat sangat merespon secara mayoritas bahwa itu sangat baik. Satu. Yang kedua, dalam survei itu juga ditemukan, ditanyakan begini, apakah Bapak Ibu setuju untuk kepemimpinan Bapak Jokowi programnya dapat lanjutkan? Di dalam temuan survei mengatakan bahwa setuju 65%. Jadi program yang Bapak Jokowi dengan pemerintah sekarang sudah lakukan menurut publik dari hasil survei itu setuju 65%. Kemudian ditanyakan lagi, figur siapa yang cocok untuk melanjutkan itu? Yang pertama itu adalah Pak Prabowo, yang kedua adalah Pak Ganjar, yang ketiga Pak Anies. Nanti bisa diambil data-datanya. Jadi menurut saya, kalau ditanya bahwa tentang antitesa, ini kebetulan ini kami bertiga ini satu rumpun sebenarnya. Kalau di basic training kami sudah diajarin sebenarnya di basic training. Sama sebenarnya ini beda-beda tipis. Ini senior saya, ini senior. Nah, saya ini junior. Baik. Kami punya basic ilmu yang sama. Antitesa itu bisa dapat terwujud dengan baik apabila tingkat kepuasan publik itu sudah tidak lagi merepresentasikan kepemimpinan itu sendiri. Jadi menurut saya ya masing-masing membuat narasi yang baik. Kerennya begini, presiden kita ini Pak Jokowi kan sibuk ngurus capres nih, tapi kepuasan publik 85%. Bukan 85, 82. Maksud saya. Tapi itu jadi sindiran Bang Nasir Jamil maksud dibilang saya sibuk ngurus capres aja ya sudah begitu kepuasannya. Kalau nggak ngurus mungkin lebih tinggi lagi kepuasannya. Baik, sekarang saya ke Prof Didin dulu. Boleh. Sedikit saja ya Bang. Keliru kemudian kalau dibilang presiden mengurus capres. Karena tugas mengurus capres partai politik Bang Jamil. Kalau presiden mengurus bagaimana pembangunan negara. Bukan mengurus, mengelola. Prof, sekarang kan begini ya, ada koalisi yang mengkritik berbagai macam kebijakan Pak Jokowi yang mau nanti dibuat versi terbaru, disempurnakan atau apalah namanya. Sementara di sini Pak Menteri mengatakan sudah baiklah tingkat kepuasan tinggi, tapi ada kondisi geopolitik juga. Bagaimana Prof? Iya, jadi memang kalau kita mendalam ya, melihat perspektif pembangunan ekonomi, apalagi dari sejak sebelum reformasi sampai reformasi, sekarang ini yang paling krusial bangsa ini adalah menghadapi ketimpangan, ketidakadilan ya. Kalau bahasa publiknya ketidakadilan. Jadi memang ada pembangunan infrastruktur luar biasa, ribuan triliun begitu. Dari sisi return to investment itu akan lama pasti itu. Jadi dampak terhadap pertumbuhan memang akan lambat ya. Tetapi infrastruktur itu secara umum banyak sekali yang agak mubazir. Pertama itu tol misalnya. Tol itu
kalau untuk Jawa ya, sekitar Jawa Barat, DKI mungkin masih relevan. Tapi kalau udah ke arah Jawa Timur, Ya. itu menurut berbagai pengamat infrastruktur itu hanya ramai pada saat Lebaran. Belum yang dijual di Kuala Namu, MBZ, macam-macam ya. Jadi asesmen terhadap infrastruktur ini memang agak diragukan ya, validitasnya, karena kemudian kok dijual lagi, kemudian juga perbandingan antara penggunaan untuk kebutuhan masyarakat itu kalau boleh dibanding adalah lebih banyak melancarkan impor. Ya. Kebetulan memang impor pangan kita ini hampir segala macam tuh impor, tinggi banget. Nah, jadi sebenarnya kalau perspektif pembangunan ekonomi itu untuk siapa? Nah, menurut data BI, rekening terutama di pandemi ya, yang di atas 5 miliar itu fantastik itu naiknya. Tapi yang di bawah 5 miliar, apalagi yang di bawah 1 miliar itu terjadi declining rekening mereka. Artinya memang dari sisi ketimbangan ini memburuk ya. Tidak hanya rasio Gini ya yang hampir 0,39 ya yang tetap itu timpang ya. Kalau penguasaan aset misalnya Gini rasio lahan ya itu 0,68, itu buruk sekali. Apalagi ada jutaan hektar yang memiliki lahan tambang, lahan sawit yang bad governance ya, prosesnya itu banyak data lah kalau itu. Nah, apalagi kalau kita pinjam sekarang ini Jeffrey Winters yang terakhir ini yang disebut indeks oligarki ya, kalau bahasa populer ya, atau indeks material power index namanya. Itu waktu dirilis pertama 2014 itu 678.000 kali. Saya hitung sendiri 2022 itu 1.065.000 kali. Itu meningkat hampir 2 kali lipat, dan perkiraan saya karena 2014 itu terburuk ya setelah Cina. Mungkin sekarang terburuk dari ketimpangan aset. Dan itu inline dengan data BI. Jadi data-data memang ini perlu reorientasi pembangunan ekonomi yang terlalu GDP oriented. Terlalu GDP oriented. Secara makro ya. Ya. Oke, nanti sesaat lagi boleh ditanggapi karena poin mengenai tingkat kepuasan terhadap presiden saat ini menarik. Bahkan ini yang sempat diperkuat bahwa jika calon presiden dan calon wakil presiden nantinya bisa menarik hati rakyat, haruslah yang benar-benar mirip akan melanjutkan kebijakan Jokowi. Padahal ada beberapa publik bertanya-tanya, kenapa harus diagung-agungkan kebijakan saat ini sementara janji yang paling penting dari Presiden Jokowi belum terrealisasi, pertumbuhan 7% pemirsa. Sesaat lagi. Sekarang saya mau langsung aja ini ke Bang Nasir Jamil. Kan ditangkal balik oleh Pak Menteri bahwa tingkat kepuasan terhadap Pak Jokowi ini cukup tinggi. Sebenarnya apa sih yang mau dirubah? Apakah jangan-jangan ada janji Presiden Jokowi yang belum terrealisasi? Itu yang dianggap bahwa kayak nanti capres dan cawapres berikutnya harus merubah itu. Soal mengenai janji kampanye, pertumbuhan ekonomi 7% memang belum terrealisasi. Seperti apa? Pertama begini ya, survei itu baik by phone ataupun tatap muka, itu kan kadang tergantung persepsi. Ya, persepsi. Dan kadang orang yang kemudian kita wawancara itu ya belum tentu dia menguasai bahan yang menjadi topik daripada wawancara itu. Sehingga ya persepsi dia itu barangkali mendengar dari tetangga, melihat dan lain sebagainya. Nah, karena itu ya sah-sah saja survei itu. Tapi kan survei itu kan biasanya untuk membentuk opini. Ya, membentuk opini publik bahwa ya kinerja kami berhasil dan sebagainya. Nah, oleh karena itu saya katakan persoalan dikatakan oleh Prof. Didin tadi itu sangat realistis soal ketimpangan. Misalnya pertumbuhan ekonomi, ya siapa yang menikmati pertumbuhan ekonomi? Ya, siapa yang menikmati pertumbuhan ekonomi? Lalu soal lahan, saya sering bilang ya dengan Menteri Agraria misalnya, reformasi agraria itu sebenarnya adalah upaya untuk mengatasi ketimpangan yang secara struktural itu sangat jomblang. Artinya siapa yang menguasai lahan? Ya. Jadi reformasi agraria itu tidak hanya soal memberikan sertifikat ya kepada masyarakat, tapi bagaimana mengatasi secara struktural ketimpangan
lahan, kepemilikan lahan yang hari terjadi di negeri ini. Karena lahan itu kan nanti kemudian berdampak ya terhadap misalnya kehidupan masyarakat ya. Jadi itu waktu masa SBY dulu ada misalnya 9 juta lahan yang akan digunakan untuk reforma agraria. Tapi nggak tahu di mana lahannya waktu itu. Kita berusaha waktu itu, tapi nggak dapat juga karena lahan itu menjadi penting ya untuk menghidupi masyarakat. Di atas lahan itu mereka kemudian bisa bercocok tanam. Tapi coba lihat konflik agraria itu kan sungguh tajam dan banyak terjadi di Sumatera, di Pulau Jawa. Pak Bahlil, bahwa survei di atas kertas belum tentu realitas di lapangan seperti itu. Apalagi jurang pemisah antara si kaya dan si miskin di era Pak Jokowi begitu besar, kepemilikan lahan seperti apa? Gini, saya selalu percaya pada data. Karena prinsip saya hanya kepada Tuhan kita percaya, manusia butuh data. Mari kita lihat, Gini rasio kita berapa? 0,39 Bang ya, 0,39. 0,39 Gini rasio itu adalah bukan berarti di zamannya Pak Jokowi aja 0,39. Pemerintahan sebelumnya juga hampir 0,4. Ingat itu. Yang kedua, bahwa betul kita akui bersama, saya dulu waktu Ketua Umum HIPMI juga menentang tentang 1% penduduk nasional menguasai akses ekonomi 50%. Ini adalah masalah sejak Republik ini hampir ada. Jadi masalah ini bukan hanya masalah Pak Jokowi. Di masalah Pak SBY juga seperti itu, Caca. Kemudian ada pertanyaan, janji 7% belum direalisasikan. Setuju, Caca. Kita boleh katakan kalau ada 10 janji, Caca, ada 7 yang bisa direalisasikan, 3 tidak. Kita ini nggak bisa, mohon maaf, apalagi dalam kondisi kemarin COVID, ya, kemudian ketegangan geopolitik. Ini menjadi kesadaran kolektif. Kita ini punya pertumbuhan ekonomi surplus, tumbuh di atas 5% aja, udah syukur alhamdulillah. Kita juga jangan kufur nikmat, Caca. Yang berikut menyangkut dengan distribusi lahan. Saya mau kasih contoh, Caca. Bahwa Presiden Jokowi ini sejak saya jadi menteri, saya tidak menjelaskan di saat saya sebelum jadi menteri. Begitu berpikirnya bahwa lahan tidak boleh dikuasai hanya satu kelompok tertentu. Kemudian tindak lanjutnya apa? Contoh, Bang Jamil, bahwa Presiden mencabut izin IUP, 2078 IUP, yang sudah dikeluarkan 10 tahun lalu, 20 tahun lalu, yang digadekan di bank, yang cuma ditaruh di bawah bantal, milik pengusaha A, milik mantan komandan A, milik mantan menteri A. Pertanyaan saya, Presiden siapa yang berani dicabut itu? Dan itu dibentuk Satgas, dan kami yang mencabut atas perintah Presiden. Yang berikut, lahan kita cabut 3 juta hektar. Dan itu betul, Bang Didi, dikuasai oleh satu kelompok tertentu. Karena dikuasai oleh satu kelompok tertentu, lah makin dicabut. Yang berani mencabut siapa? Pak Jokowi. Nah, tujuannya apa? Entar, Caca. Tujuannya adalah setelah ini dicabut, kita mau distribusi. Saya mau tanya, sejak kita merdeka, NU pernah nggak dikasih IUP, Bang? Sekarang kita rencana mau kasih lagi Muhammadiyah. Di zaman Pak Jokowi ini. Jadi kita cabut, kita kasih. Organisasi-organisasi kemasyarakatan, BUMDes, UMKM. Karena apa? Kalau disuruh tender, sampai ayam tumbuh gigi nggak selesai. Jadi kita pakai jalan pintas. Disitulah asas keadilan yang kita akan kasih. Ada satu poin mungkin ke Nasir Jamil. Kenapa pede sekali Koalisi Perubahan mengkritik kebijakan Pak Jokowi, sementara Pak Anies Baswedan di DKI Jakarta kebijakannya pun juga dikritik? Tentu saja tidak semua orang bisa memuaskan orang lain. Itu wajar. Kalau misalnya Pak Jokowi dikritik, ya tentu saja Pak Jokowi bisa bilang, saya tidak bisa memuaskan orang lain. Ya, saya bekerja misalnya. Tapi kan kita harus menerima kritikan tadi itu. Kita kan harus bisa menampung ya ide-ide perubahan yang dibawa oleh calon gitu. Saya pikir sesuatu yang lumrah kalau misalnya ada satu misalnya penantang, katakanlah begitu, ya hadir dalam gelanggang, dia menawarkan sesuatu sehingga kemudian publik melihat ada sesuatu yang baru. Ya, Obama misalnya, ketika di Amerika dia tawarkan perubahan, ya, dan kemudian dia mendapat simpati.
Tapi sekali lagi bahwa tentu saja ini bukan pekerjaan mudah ya, Baik. melihat sistem politik kita, pemerintahan kita, Betul. ekonomi dan sebagainya. Jadi Baik. memang Pak Jokowi meskipun misalnya ada keberhasilan, kemudian kepuasan, tetap saja meninggalkan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Baik. presiden yang akan datang begitu. Prof Didin, tapi Prof Didin bisa memaklumi tidak bahwa celah apa mungkin yang dilakukan oleh Presiden Jokowi nanti bisa menjadi jualan untuk koalisi antitesa dari Pak Jokowi, penantang dari Presiden yang bukan didukung Pak Jokowi, seperti apa? Iya, jadi gini, perdebatan antara Berarti Pak change Jokowi ada and dukung continuity itu biasa ya. Tetapi saya kan akademisi. Yap. Jadi memang data-data yang strategis itu memang butuh perubahan. Misalnya ya, ini prestasi Adinda ya sebagai Menteri Investasi ini kan spektakuler ya, investor ini. Tapi harus diakui juga oleh beliau ini, itu ternyata terlalu padat modal umumnya. Padahal kita butuh create employment sebesar-besarnya. Nah jadi sekarang 10 tahun terakhir ini 1% pertumbuhan ekonomi itu di bawah 200.000. Sebelumnya itu masih di atas. Zaman Soeharto 700.000, 1% pertumbuhan ekonomi. Itu satu. Jadi orientasi penciptaan kesempatan kerja belum konkret sampai hari ini mau selesai pemerintahan ini. Konkret sih ya Bang, belum maksimal ya. Ya. Maksimal. Yang kedua terjadi ini yang luar biasa ini. Ya. Yang terjadi deindustrialisasi dini. Itu fakta kalau itu. Ya. Jadi sekarang ini udah tinggal kurang dari 18% share industri terhadap PDB. Padahal waktu awal reformasi itu hampir 30%. Dan ini menyusutnya 10 tahun terakhir. Lalu yang lebih krusial sebenarnya indeks korupsi, perception index corruption ya. Jadi ini merosot sejak tahun 2016. Jadi memang ini ada problem yang harus dirubah ya di dalam perspektif pemberantasan korupsi karena menurut internasional, lembaga-lembaga internasional, Transparansi Internasional dan sebagainya, indeks corruption kita itu memang pernah di atas 4 ya. Dulu zaman sebelum 10 tahun terakhir ini. Sekarang ini udah 0,32, merosot tajam gitu ya. Indeks korupsi, indeks demokrasi, kita udah disalib Malaysia sekarang. Udah disalib Malaysia. Karena kita ya itu kalau itu data publik saya kira ya bahwa memang kebebasan pers ya sekarang ini kan pers kita ini udah kur nasional gitu loh. Belum check and balances DPR. Sakit gigi semua gitu loh. Banyak masalah krusial tapi tidak ada debat publik gitu. Oke. Ini prolegnas kita. Sekian undang-undang tanpa debat publik. Tanpa debat publik. Pengesahannya 1 hari. Itu 41 hari untuk undang-undang cipta kerja yang inkonstitusional tapi kemudian tidak diperbaiki, muncul Perpu disahkan kembali dengan cepat juga gitu. Belum undang-undang KPK yang berubah dari komisi negara yang independen menjadi bagian dari eksekutif. Baik. Sehingga ini bisa jadi alat politik nih sekarang ini. Baik. Penentuan apakah pihak tertentu dianggap harus OTT, yang lain enggak dan sebagainya. Ya. Jadi ini saya kira fakta objektif yang memang butuh perubahan. Bahwa ada yang baik ya, itu harus diakui. Misalnya indeks logistik kita membaik, itu akibat dari pembangunan infrastruktur selama ini. Baik. Itu harus diteruskan kalau itu. Oke. Tapi yang tidak menimbulkan dampak misalnya dijual akhirnya ke asing dan sebagainya, akses dari orang-orang Indonesia untuk memiliki itu sebenarnya punya itu, apakah itu tol, apakah itu nanti apapun ya infrastruktur, kalau memang mau dijual pihak dalam negeri masih punya kemampuan untuk beli itu. Caca, saya mau tambahkan dulu biar tidak terjadi persepsi yang keliru. Jadi gini, harus dimaknai kalau kita membangun infrastruktur, Bang Prof, mohon maaf Bang Prof, tujuan negara itu kan tidak profit oriented. Yes. Harus diingat itu. Negara dalam membangun infrastruktur, bahwa Presiden Jokowi itu selalu berpikir, jangan kita berpikir pembangunan Indonesia itu Jawa sentris. Jadi kalau kita membangun tol, hanya dengan IRR yang bagus dan break even point yang bagus, tidak bisa kita bangun tol di Sumatera, di kampungnya Bang Jamil nggak bisa. Karena pasti IRR-nya rendah.
Nggak bisa bangun tol di Makassar. Nggak bisa kita bangun di Kalimantan dan di Papua. Nah, kalau cara pandang itu, maka berarti kita hanya membangun di Jawa. Sementara tidak bisa dinaifkan, hari ini realisasi investasi di luar Pulau Jawa sejak Indonesia merdeka Ya, baik. sampai dengan 2020 kuartal ketiga, itu investasi di luar Pulau Jawa dibandingkan di Jawa lebih banyak. Kenapa? Karena infrastrukturnya nggak bagus. Sejak 2020 kuartal ketiga sampai dengan 2023 itu investasi di luar Pulau Jawa sudah 53%. Baik. Jadi artinya apa? Pembangunan infrastruktur yang masif dari Aceh sampai Papua itu sebagai instrumen untuk menciptakan kawasan pertumbuhan ekonomi baru Oke. dan sekaligus pemerataan pertumbuhan ekonomi. Baik. Jadi mohon maaf, Baik. Abang Prof, Ya. termasuk di dalamnya adalah persoalan tol. Adakan yang dijual dan segala macam. Jadi itu memang betul ada aksi korporasi. Tujuannya apa? Karena itu kan tol itu kan tidak semuanya APBN. Baik. Tidak Baik. semuanya APBN. Sebagian itu pinjaman. Baik. Sayangnya tol laut Baik. tidak jalan tuh. Baik. Nah, aku bicara Oke. jalan tol ini Iya, dulu. iya. Jadi Baik, baik. artinya begini, biar tidak, artinya bahwa kalau itu tol dijual, Baik. itu berarti ada dana yang masuk, Oke. ada pendapatan yang masuk oleh perusahaan dan dia bisa membangun tol yang lain lagi. Jadi ini dalam rangka apa? Pendistribusian dan pemerataan pertumbuhan. Karena hanya dengan itu, Caca. Ya. Dulu siapa sih yang tahu Maluku Utara, Caca? Dulu siapa Iya, sih iya. yang tahu Sulawesi Tengah? Iya, iya. Itu Oke. kita dianggap di petanya pelengkap penderita, Baik, tapi dengan baik, investasi baik. masuk Baik. itu alhamdulillah sekarang Oke. udah baik. Oke. Sesaat lagi saya nanti akan lebih sederhana supaya kita bisa mencerna ini dengan baik. Nanti saya akan tanya dengan cepat dengan narasumber saya, mungkin dari Koalisi Perubahan. Lantas strategi apa nih yang akan dilakukan? Mungkin lebih beda, lebih baik dari kebijakan pemerintah saat ini. Bahkan juga saran untuk koalisi berkelanjutan nantinya. Jangan sampai yang akan dilakukan atau nanti digagas merupakan too good to be true, pada akhir realisasinya terseok-seok sesaat lagi. Ya, Materi Ya, sekarang ini saya ke narasumber saya dengan waktu yang begitu singkat ini, Bang Nasir. Yap. Lantas apa sih yang mau dilakukan oleh Koalisi Perubahan? Apa jangan-jangan ada juga kebijakan Pak Jokowi yang juga mau dilanjutkan? Tentu saja, saya pikir siapapun presidennya, baik Ganjar atau ke Prabowo atau Anies Baswedan, tanggung jawab bersama bangsa ini adalah melanjutkan ya pembangunan ibu kota negara atau ibu kota Nusantara di sana. Lantas Dengan- apa yang mau dirubah? Iya, enggak, artinya itu bukan ya, artinya ketika kita melanjutkan kita kan mengevaluasi. Oke. Mengevaluasi soal misalnya lingkungan ya, kemudian evaluasi soal dampaknya terhadap masyarakat di sana. Tapi yang pasti saya yakin percaya bahwa siapapun presiden terpilih ke depan itu akan melanjutkan IKN itu. lanjut ya? Akan melanjutkan itu IKN lanjut. Iya, karena itu kan menjadi tanggung jawab kita bersama ya. Dan di hampir banyak negara memang ibu kota negara mereka pindah dalam waktu yang lama. Tapi memang itu perubahannya pelan-pelan ya, pelan-pelan. Jadi bagaimana kemudian meyakinkan para investor bahwa kemudian kita harus membangun dalam tanda kutip dunia baru di sana untuk Indonesia. Tapi ada yang beda nggak sih dari yang dilakukan oleh pemerintah Tentu saat ini? saja nanti ada yang beda, tapi tunggu aja tanggal mainnya. Masih dirahasiakan. Oke, kalau dari Prof. Didin sekiranya ada tidak sih yang memang harus dilanjutkan oleh siapapun koalisinya, atau jangan-jangan cari yang beda lah, ini mungkin untuk yang lebih baik, strategi Iya. lebih baik? Kalau saya memang secara fundamental harus orientasi ini harus berubah. Ya, tidak GDP oriented namanya. Jadi ukuran itu adalah mengejar pertumbuhan tinggi, entah siapa yang menikmatinya. Nah, data BI, data Jeffrey Winter itu hanya kelompok bahkan orang super kaya sekarang yang ada di korporasi-korporasi itu. Itu harus dirubah menurut saya. Orientasi pembangunan ekonomi. Bahkan menurut saya prasyarat yang mutlak supaya lebih adil, lebih aksesibel buat siapapun ya, bukan hanya kelompok orang super kaya. Itu undang-undang politik itu harus dirubah menurut saya. Mengapa terlalu mahal tadi? Ya. Itu kalau bisa ya, kalau menurut saya itu investor itu fokus menjadi pemain industrial yang efisien dan inovatif. Tidak lagi investor politik. Mereka kalau bisa ala undang-undang baru yang melarang sumbangan dari pengusaha. Kayak di Jerman itu. Ini kita kan kayak di Amerika yang ada skandal korupsi politik juga di sana. Itu kalau bisa dirubah. Lebih liberal di sini Bang daripada di Amerika. Makanya itu harus dirubah. Sementara yang masuk kepada parliamentary threshold Iya. itu sepenuhnya dibiayai oleh APBN. Itu menurut saya win-win solution itu. Dan itu proses yang
sustainable growth yang harus dicapai oleh pemerintah yang Baik. akan datang. Oke. Keadilan, akses untuk semua pengusaha menengah dan ke bawah itu. Oke. Itu akan bisa gampang dicapai. Lalu kualitas dari kadar-kadar parpol itu akan lebih baik nanti. Karena tanpa harus membiayai banyak. Sekarang ini orang jadi apapun di atas 1 miliar kan. Baik. Mana bisa mereka yang berkualitas masuk pada elit-elit parpol itu. Baik, Pak Itu Menteri. harus dirubah menurut Ya, saya. Pak Menteri bagaimana? Caca, dari aspek ekonomi, Bapak Presiden dalam beberapa arahannya selalu mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tinggi itu penting, tapi jauh lebih penting itu adalah pemerataan pertumbuhan, distribusi pertumbuhan. Karena itu lewat kebijakan Bapak Presiden menyatakan bahwa kredit lending kita yang 7.000 triliun ditargetkan untuk UMKM itu sampai dengan 2024 yang tadinya cuma 18% Bang, ditargetkan sampai dengan 30%. Kenapa? Karena kredit-kredit ini tidak boleh dikuasai oleh korporasi. Ya. Dan itu cuma Presiden Jokowi yang melakukan itu Bang. Yang kedua dana KUR kita. KUR kita sekarang tahun ini hampir 400 triliun. Itu untuk UMKM. Karena UMKM ini pemberian kontribusi GDP kita 60%. Jadi untuk aspek itu kita setuju semua dengan Pak Jokowi melakukan itu. Yang kedua, saya pikir begini ya. Orang boleh berbicara bahwa itu kan menurut bentuk survei saja. Kemudian tingkat kepuasan. Tetapi puas itu kan apabila ada rasa Ya. yang bermanfaat untuk dia. Jadi menurut saya apa yang disampaikan oleh Pak Jamil tadi tentang melanjutkan IKN memang sebuah keharusan bagi siapapun presiden ke depan. Karena Karena undang-undang ya. undang-undang, ya kan? Bahwa ada kekurangan. Pak Presiden Jokowi ini bukan malaikat. Ada juga kekurangan. Rasulullah itu aja pamannya, mohon maaf agak nggak setuju sama dia. Apalagi kita umat Rasulullah. Ya. Di Kristen itu ada murid-murid Yesus, ada satu yang jual Yesus, Judas. Jadi kita ini berpikir yang kurang kita saling melengkapi, Baik. bukan saling mencari kesalahan terus. Kapan negara ini mau maju kalau begitu? Berarti koalisi perubahan harus melengkapi ya. Jadi kalau namanya bukan koalisi perubahan, Koalisi melengkapi. koalisi melengkapi untuk perubahan kebaikan. Kira-kira begitu. Karena Ya, sudah semua, boleh. sudah semua oke. Boleh, cocok lah. Karena Caca, Oke. kalau Ya. seandainya menurut saya Ya. ada calon presiden yang head to head untuk antitesa dalam posisi tingkat kepuasan publik 82% dan publik 65% menginginkan ada keberlangsungan. Ya. Menurut saya itu perlu dikaji khusus lah Oke, untuk ya. mencari jalan yang terbaik. Kata Baik, Pak baik. Presiden Jokowi, aku masih seperti yang dulu. Baik, bagaimanapun Ya, juga apa yang kita ekonomi perbincangkan. harus diperbaiki Ya. ke depan, Ya. harus diubah. Kita- Kalau lihat Baik. lihat survei itu kan juga sebenarnya ekonominya juga. Ekonomi kita harus perbaiki sama-sama. Betul. Ini kita jujur Sepakat. aja kok. Ekonomi kita harus perbaiki Baik, kok. Hukum Bapak-bapak. juga. Ya hukum Sudah habis politik. waktunya. Tapi Caca Baik. bentar. Udah Itu habis ada waktunya. kenaikan yang bagus. Aduh. Di politik Ya. hukum. Paham. Kayaknya kita harus mengulang lagi sesi Ya, dialog kelihatannya lain nanti begitu. ke depan. Bagaimanapun juga ini masih analisis dan juga prediksi pemirsa. Jikalau memang nantinya ini merupakan pertarungan antara koalisi perubahan dengan koalisi status quo dari partai-partai yang mendukung Nggak ada lagi koalisi pemerintahan perubahan koalisi tadi. berkelanjutan. Ini menjadi akhir Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam, sampai jumpa.